Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506119 dari kelompok 2C di kelas PSTIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi praktikum keempat teknik digital yang berjudul counter. Oke, sebelumnya apa itu counter? Counter merupakan rangkaian digital yang berisi beberapa rangkaian flip-flop yang dimana counter ini akan menghitung atau mencacah sebuah bilangan biner menjadi sebuah bilangan desimal yang akan dioperasikan. Biasanya counter ini menggunakan JK flip-flop atau T flip-flop. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis counter. Jenis-jenis counter terdapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara hitungnya, lalu yang kedua berdasarkan jenis rangkaian. Nah, di sini ada menurut hitungan, yang dimana yang pertama adalah counter up. Counter up yang dimana atau counter X naik, yang dimana ini akan menghitung counter dari bilangan kecil hingga yang terbesar. Jadi dari 0 hingga 1. Misalkan 4 bit, maka dari 000 sampai 1111. Lalu selanjutnya ada counter down atau counter turun, di mana counter down atau counter turun ini merupakan counter yang menghitung dari nilai yang tertinggi hingga nilai yang terendah, dari 111 sampai dengan 000. Lalu yang selanjutnya ada counter modulo n. Counter modulo n adalah counter yang berisi tentang nilai yang mencapai nilai bilangan tertentu, misalkan modulo 8. Sehingga counter itu akan menghitung dari 0 sampai dengan 8. Lalu akan kembali ke 0 lagi. Itu adalah counter modulo n. Lalu yang selanjutnya ada counter up or down. Counter naik atau turun. Counter ini adalah counter yang hasil kombinasi dari counter up dan counter down. Yang dimana counter ini hanya membutuhkan satu trigger saja untuk mengkustomisasi apakah counter itu naik, apakah counter itu akan turun. Lalu selanjutnya ada jenis counter berdasarkan susunan rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian asynchronous counter. Nah, rangkaian asynchronous counter ini adalah rangkaian yang dimana uh, counter ini hanya diberi sinyal clock pada salah satu flip-flop saja. Yang dimana yang pada gambar ini bisa dilihat eh, sinyal clock diberikan pada T flip-flop yang pertama, lalu output dari T flip-flop yang pertama, sinyal clocknya akan dimasukkan ke T flip-flop yang kedua. Begitu juga output dari T flip-flop kedua outputnya dimasukkan ke sinyal clock flip-flop ketiga. Nah, untuk asynchronous counter ini diberi sinyal high pada masing-masing flip-flopnya. Jadi tiap flip-flop memiliki sinyal high-nya masing-masing. Hingga di sini menghasilkan output di sini, counter output. Lalu yang selanjutnya adalah synchronous counter. Nah, synchronous counter ini terdapat terdapat salah satu gerbang logika N, yang dimana gerbang ini akan memvalidasi nilai dari output flip-flopnya. Yang dimana nilai clocknya juga itu secara simultan menggunakan satu clock untuk semua flip-flop. Jadi misalkan satu sinyal clock akan diberikan ke seluruh flip-flop. Ini mana di sini terdapat uh, counter 3 bit, yang dimana terdapat 3 flip-flop. Jadi satu sinyal clock akan diberikan kepada seluruh flip-flopnya. Dan untuk sinyal high-nya atau sinyal VCC itu hanya dimasukkan ke dalam salah satu flip-flop saja. Di mana flip-flop pertama di sini diberi sinyal high, lalu output dari flip-flop pertama itu akan dimasukkan ke input flip-flop kedua, lalu output dari flip-flop kedua itu akan dimasukkan ke salah satu input eh, gerbang N, yang dimana input T flip-flop juga itu T flip-flop yang kedua itu akan dimasukkan ke gerbang N juga. Lalu output dari gerbang N ini akan dimasukkan
ke input flip-flop ketiga. Lalu selanjutnya akan dikeluarkan outputnya. Di mana masing-masing flip-flop juga mengeluarkan output dari masing-masing counter. Baik, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara kerja counter mengenai counter sinkronus dan counter asinkronus menggunakan di aplikasi Proteus. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Proteus ya. Di mana di sini saya sudah membuat rangkaian asinkronus counter down. Di mana di sini asinkronus menggunakan IC 4027 sehingga clock yang digunakan menggunakan clock active high. Nah, di sini juga masing-masing flip-flop itu diberikan sinyal high pada masing-masing flip-flopnya atau sinyal VCC. Di sini terdapat input yang akan dimasukkan ke dalam clock flip-flop yang pertama. Langsung di run. Nah, di sini hasilnya menghasilkan 111 karena counter down itu menghitung dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Di sini saya akan jelaskan alurnya. Di mana pada masing-masing flip-flop tadi kan sudah diberitahu yaitu masing-masing flip-flop diberikan sinyal high sehingga input dari flip-flopnya bernilai 1. Namun pada flip-flop pertama itu masih belum diberi sinyal sehingga output dari flip-flop pertama itu menghasilkan 0. Karena kita menggunakan counter down sehingga output yang digunakan adalah key bar atau kebalikan dari key-nya sehingga menghasilkan 1 pada masing-masing flip-flop. Ini coba kita berikan sinyal clock yang pertama. Nah, di sini karena sudah diberi sinyal clock pertama, maka nilai output flip-flop pertama itu pindah atau dioper ke key bar nilai logika 1 sehingga di sini menghasilkan 0. Atau kalau di dalam rangkaian digital itu 1110. Di mana jika dihitung itu bernilai 14. Lalu yang selanjutnya kita beri sinyal clock lagi. Di sini sinyal flip-flop pertama akan dipindah lagi dan sinyalnya akan masuk ke flip-flop kedua. Di mana flip-flop kedua outputnya akan dipindahkan ke output key bar dipindahkan ke key sehingga key bar menjadi logika 0. Maka di sini menghasilkan output keduanya adalah 0. Jadi, jika dibaca menjadi 1101 atau desimal 14. Itu jika kita beri sinyal clock lagi. Nah, di sini nilainya itu dipindahkan seperti tadi. Nilai output key bar-nya dipindahkan ke key, flip-flop kedua juga dipindahin ke key, sehingga menghasilkan 1100 atau dalam desimal itu bernilai 13. Lalu jika kita beri sinyal clock lagi, nah di sini output dari key bar itu pindah lagi pada masing-masing flip-flop dan masuk ke flip-flop ketiga itu dia dipindahkan key bar ke key sehingga key jadi 1, key bar jadi 0. Sehingga di sini output ketiganya jadi 0. Sehingga jika dibaca 1011 atau 12. Lalu jika beri sinyal clock lagi, nah di sini menjadi 1010 sehingga di sini masuk ke clocknya masuk pindah di sini. Jika kita beri sinyal lagi, sinyal clock, nah di sini flip-flop pertama outputnya akan dipindahkan kembali ke key bar sehingga menjadi 1 di sini. Jika dibaca maka menjadi 1001. Lalu jika kita beri clock lagi berubah menjadi 1000 sehingga dari
Yang seperti tadi dari 111 menjadi 1000. Jika kita trigger lagi clocknya, jadi di sini flip-flop keempat nilainya berubah, yang mana dapat disimpulkan bahwa kibarnya outputnya dipindahkan ke key, yang dimana key, hasil output kibar tadi kan 1 dipindahkan ke key, yang dimana key-nya pertamanya 0 dipindahkan ke kibar sehingga menghasilkan output 0 di sini. Lalu kita trigger clock lagi di sini, jadi flip-flop pertama akan kembali. Jadi, nah di sini output kibarnya menjadi 0 sehingga menjadi output 0110. Kita trigger clock lagi, jadi 0101. Jika kita trigger clock lagi di sini, jadi 0100 atau dalam desimal menjadi huruf angka 4. Terus selanjutnya trigger lagi menjadi 0011. Prinsipnya sama seperti tadi. Lalu selanjutnya juga kita trigger lagi 0010 berarti desimal 2. Lalu di sini 0001 desimal 1. Lalu clock terakhir atau clock yang ke 16 jadi 000. Jika setelah clock 16 itu akan mereset kembali ke yang pertama, ke clock awal. Jadi nilai ini akan direset kembali. Nah, kembali ke 1111. Baik, itu saja untuk penjelasan asynchronous counter down. Baik, rangkaian yang selanjutnya adalah rangkaian synchronous, yang dimana di sini saya menggunakan synchronous counter up, sehingga menghitung dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini IC yang saya gunakan adalah IC 74LS76, yang mana pada clocknya akan trigger pada saat active low. Lalu pada flip-flop pertama diberikan input high, lalu output dari flip-flop pertama akan dimasukkan ke flip-flop yang selanjutnya. Bedanya dengan asynchronous adalah sinyal input high hanya diberikan kepada flip-flop yang pertama. Lalu pada synchronous juga diberikan gerbang tambahan yaitu gerbang N. Sini. Di sini coba saya run. Nah, di sini pada input flip-flop pertama akan diberikan sinyal high karena diberikan input sinyal high sehingga outputnya trigger pada saat nilai high. Jadi misalkan 1 di sini dimasukkan 1, maka outputnya 1. Nilai output 1 akan dimasukkan ke gerbang N yang pertama. Karena gerbang N harus keduanya bernilai 1 sehingga menghasilkan output 1. Jadi output dari N yang pertama masih bernilai 0. Dimana pada output flip-flop pertama juga akan dikeluarkan pada output yang paling atas di sini. Jadi jika dibaca 000001 atau dalam desimal adalah 1. Lalu kita trigger clock 2 menghasilkan 0010. Dimana di sini clocknya sudah sampai ke flip-flop kedua. Sehingga output dari flip-flop kedua menghasilkan key nilainya 1. Lalu output dari key ini akan dimasukkan ke gerbang N pertama. Namun gerbang N pertama masih menghasilkan output 0. Dan output dari flip-flop kedua juga akan dikeluarkan pada output di sini. Sehingga menghasilkan 0010 atau dalam desimal adalah 2. Jika clock ketiga itu output dari flip-flop pertama dan flip-flop kedua menghasilkan 1. Nah, output flip-flop pertama akan dibawa ke input N pertama, lalu kedua output ini juga akan dibawa ke output di sini. Jadi menghasilkan 0011 atau dalam desimal adalah nilainya 3. Nah, pada nilai N pertama itu sama-sama inputnya 1 sehingga menghasilkan outputnya 1.
Namun output dari ini akan juga dimasukkan ke input gerbang N kedua. Nah, karena gerbang N-nya salah satunya terdapat input 0 sehingga outputnya masih 0. Jadi di sini output dari N kedua ini akan dimasukkan ke input flip-flop keempat. Nah, pada uh, output dari N yang pertama ini dimasukkan ke input flip-flop yang ketiga. Namun sinyal clock masih belum trigger pada flip-flop ketiga. Untuk triggernya perlu di sini. Nah, karena clock sudah sampai pada flip-flop ketiga, sehingga output darinya menjadi 1, menghasilkan dibawa ke output ke sini 1, sehingga menghasilkan 0, 1, 0, 0. Yang mana di sini gerbang N pertama itu hasilnya 0 semua karena output dari flip-flop pertama dan flip-flop kedua berubah menjadi 0. Karena nilai 1 pada output sebelumnya itu dipindahkan ke Kiba karena menjadi 0 sekarang. Di sini 0100 atau dalam desimal adalah 4. Lalu clock ke 5 kita trigger. Nah, di sini jadi 0101 atau dalam desimal 5. Trigger clock ke 6. Sini menjadi 00110 tadi. Ini sudah ke ini 0111 karena sudah trigger tadi. Lalu selanjutnya kita trigger lagi jadi 100. Kemudian di sini uh, clocknya sudah terkeluarkan ke output flip-flop yang terakhir. Lalu kita tekan lagi menjadi 1001 1010, mana cara kerjanya sama seperti tadi. Lalu 1011, lalu 1100, lalu clock selanjutnya 1101, trigger clock selanjutnya jadi 1110, mana ini adalah sudah ke flip-flop sudah ke clock ke 15. Lalu kita trigger clock terakhir. Nah, sudah mencapai batas akhirnya menjadi 1111. Nah, setelah mencapai clock ke-16 akan mereset ke yang awal atau output awal atau 0000. Nah, di sini 000. Pada pada nilai output 111 tadi itu semua gerbang N itu beroutputnya 1 sehingga seluruh flip-flop juga akan menghasilkan 1. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian sinkronus counter up. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi counter dan prakteknya counter, yaitu praktek asinkronus counter dan sinkronus counter di aplikasi Proteus. Yang dapat saya simpulkan bahwa pada counter ini digunakan untuk menampilkan bilangan desimal dalam digital. Dan output counter ini juga biasanya digunakan pada jam-jam digital, lalu selanjutnya ada di Magic Cooker, dan lain-lain. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.